Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lesan TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tips mudah belajar materi TOEFL, yakni tentang negations. Terutama sekali kita akan belajar tentang penggunaan some, any, hardly, barely, rarely, seldom, etc. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Did you still remember? Nah, jika teman-teman masih ingat, pada video-video sebelumnya itu saya telah menjelaskan atau kita sama-sama telah membahas three kinds of sentences, 3 jenis kalimat yang ada dalam bahasa Inggris. Pertama, affirmative sentence atau biasa disebut dengan kalimat positif. Contoh, she is a student. Nah, ini sebuah pernyataan, she is a student. Dia seorang siswa. Kemudian jenis yang kedua adalah negation sentence. Nah, ini adalah bentuk negatif atau lawan dari kalimat positif. Jika sebelumnya she is a student, maka pada kalimat yang kedua, negation sentence cukup menambahkan not di dalamnya. Ini adalah ciri khusus bahwa sebuah kalimat itu disebut dengan negation sentence. She is not a student. Nah, ini adalah kalimat negatif. Sedangkan jenis yang ketiga yaitu question sentence atau kalimat pertanyaan. Contohnya adalah is she a student? Nah, ini tidak perlu saya bahas secara mendalam lagi karena ini telah kita bahas pada video-video sebelumnya. Namun, kenapa sampai saya tampilkan di slide awal ini? Inilah untuk mengingatkan bahwa dalam negation sentence ini yang terkait materi kita hari ini ada ciri khusus, yakni adanya kata not dalam kalimat tersebut. Nah, to make a negative sentence, add the negative particle not after the auxiliary or be. Cukup tambahkan not ya ketika kita ingin membuat kalimat negatif setelah auxiliary. Nah, jika kalimat positifnya itu ada auxiliary, maka particle not ini kita tambahkan setelah auxiliary tersebut. Misal modal, ya nanti ada contoh ya. Atau setelah be, to be ya, is, are, was, were. Nah, ini juga kita tambahkan not setelahnya. If there is no auxiliary or be, nah jika sebuah kalimat positif itu tidak ada auxiliary, modal, ataupun be, to be-nya, maka add the appropriate form of do, does, or did. Nah, maka kita harus memerlukan kata bantu do, does, or did untuk membuat kalimat negatifnya. And place the word not after that. Nah, cukup tambahkan not setelah do, atau does, ataupun did. Nah, ini adalah contoh dari pernyataan di samping. Misal, contoh yang pertama, kalimat positifnya, John is rich. Ini kalimat positifnya yang mengandung dia, to be, is di sini. Nah, untuk membuat kalimat negatifnya, cukup tambahkan not setelah to be tersebut. Menjadi, John is not rich. Mudah ya teman-teman. Contoh yang kedua, Mary can live now. Kalimat positifnya, Mary can live now. Nah, di sini kalimat yang kedua ini terdapat auxiliary modal can. Nah, untuk membuat kalimat negatifnya cukup kita tambahkan not setelah auxiliary tersebut. Menjadi Mary cannot live now. Sekarang contoh yang ketiga. Ini contoh ketiga, keempat, dan kelima adalah contoh kalimat yang tidak ada auxiliary-nya ataupun be-nya, tetapi dia mengandung action verb. Nah, untuk membentuk kalimat negatifnya kita butuh kata bantu do, does, or did. Contoh ketiga. Marvin likes spinach. Perhatikan teman-teman, di sini tidak ada to be, is, are, was, were, dan tidak ada auxiliary atau modal can, must, dan sebagainya. Tetapi di sini ada action verb like. Like ya. Menyukai. Nah, kebetulan di sini subjeknya itu Marvin, orang ketiga, maka kita tambahkanlah s pada verb tersebut sehingga menjadi Marvin likes spinach. Nah, untuk membentuk kalimat negatifnya kita harus gunakan
the appropriate form of do, does, or did. Kita perhatikan di sini ada 3 pilihan, bisa do, does, ataupun did. Kebetulan di sini menggunakan bentuk verb plus s, maka kita gunakanlah kata bantu yang kedua, yakni does. Sehingga kalimatnya menjadi Marvin does not like spinach, atau biasa disingkat dengan Marvin doesn't like spinach. Contoh yang keempat, kalimat positifnya Isaac went to class. Perhatikan di sini tidak ada auxiliary ataupun to be, tetapi di sini ada action verb dalam bentuk lampau. Ini went, bentuk lampau dari kata go ya teman-teman. Nah, karena di sini tidak ada auxiliary atau be, maka kita perlu kata bantu does, do, ataupun did. Nah, kita perhatikan di sini action verb-nya ini berbentuk past tense, maka kita gunakanlah kata bantu yang past tense juga. Apa itu? Ya, ini ya, did. Sehingga kalimatnya menjadi Isaac did not go to class. Atau bisa disingkat dengan Isaac didn't go to class. Contoh terakhir, they go to school. Nah, perhatikan sama, tidak ada auxiliary, tidak ada to be, tetapi ada action verb go. Ini bentuk asli ya. Bentuk asalnya go, bukan bentuk lampau seperti di atas when. Sehingga kata bantu yang perlu kita gunakan di sini bukan did, bukan does, tetapi dia haruslah do. Sehingga kalimat negatifnya menjadi they do not go to school, atau biasa disingkat dengan they don't go to school. Nah, kita lanjut. Sekarang kita masuk terkait penggunaan some ataupun any dalam negative sentence. If there is a noun in the complement of a negative sentence, jika ada sebuah kata benda pada bagian komplement ya, kita tahu struktur kalimat ada subject, a verb, complement, atau biasa disebut dengan objek. Dan jika ada kata benda pada objeknya yang berkedudukan sebagai objek atau komplement, one should add the particle any before the noun. Nah, jadi penggunaan any dalam kalimat negatif ini hanya boleh kita gunakan jika ada noun di kedudukan komplement atau objek dalam struktur kalimat tersebut. Catatan, the following rule applies to the use of some and any. Nah, ini adalah rumus terkait penggunaan some dan any dalam kalimat. Jika kita ingin menggunakan some yang diikuti noun pada kedudukan komplement atau objek, maka some ini hanya boleh digunakan dalam affirmative sentence atau kalimat yang positif. Jadi tidak boleh kita menggunakan some dalam kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif bagaimana? Maka kita perlukanlah kata any di sini. Any plus negative sentence pada kedudukan komplement. Ingat ya teman-teman, pada kedudukan komplement dalam struktur kalimat. Contoh kalimat yang positif. Nah, perhatikan di sini ini subjek, ini verb. Nah, ini komplementnya atau biasa disebut dengan objeknya. Nah, objeknya di sini adalah sebuah nouns ya, kata benda. Maka untuk apakah kita gunakan some atau any, kita lihat kalimatnya, oh ternyata positif atau afirmatif. Kita gunakanlah some di sini sebelum the noun tersebut. Sehingga kalimatnya menjadi John has some books. Jadi tidak boleh kita menggunakan John has any books. Salah. Ini contoh yang kedua, negatif. Perhatikan di objek atau komplementnya merupakan sebuah noun. Nah, untuk kita ketahui apakah menggunakan some atau any, kita lihat cek kalimat tersebut. Oh, ternyata di sini kalimat yang negatif. Maka harus kita gunakan any di dalamnya. Tidak boleh some. Sehingga kalimatnya menjadi subjeknya John doesn't have any books. Tidak dibenarkan ketika kita menuliskan atau berbicara John doesn't have some books. Itu salah. Lanjut. It is possible to make sentences such as this negative by adding the negative particle no before the noun. Nah, juga kita diperbolehkan untuk membuat kalimat yang negatifnya ini cukup kita tambahkan partikel no saja. Kalau sebelumnya kan itu harus not ya. Nah, di sini juga kita boleh menggunakan partikel no saja before the noun. Perhatikan. In this case, the verb cannot be negative. Nah,
Ini contoh sebelumnya. Kita ambil contoh ini ya. Nanti kita kembangkan untuk maksud dari slide berikut. Awalnya kalimat positifnya itu John has some books. Berarti kan subjeknya John, verbnya has, lalu ada complement some books. Nah, untuk membuat kalimat negatifnya kan kita ubah some ini menjadi any ya. Dengan tetap di sini ada partikel not yang disingkat dengan n apostrophe t. John doesn't have any books. Nah, di sini jika kita ingin mengembangkan lebih jauh kalimat negatif tersebut, kita cukup menambahkan partikel no saja, bukan not. Tetapi catatannya adalah verbnya ini harus tetap positif, walaupun maksudnya adalah kalimat negatif. Contoh di sini, John has no books. Nah, kita ingat ya di awal ya, kalau kalimat negatif itu harus verbnya itu negatif. Nah, di sini verbnya tetap positif, tetapi kita harus tambahkan no sebelum noun books. Jadi antara kalimat ini, John has no books, dengan John doesn't have any books, itu sama maknanya. Cuma beda penggunaan dalam bentuk kalimatnya. Kalau yang ini, verbnya itu harus berbentuk negatif, does not disingkat doesn't, lalu ada tambahan any. Kemudian kalau ini verbnya itu tetap positif dengan adanya tambahan partikel no. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penggunaan hardly, barely, rarely, seldom, scarcely, hardly ever dalam negation sentence. Remember that, nah ini yang harus digarisbawahi. In an English sentence, dalam kalimat bahasa Inggris, kita harus ingat betul ya, biasanya incorrect, tidak benar jika kita mempunyai two negatives together. Jadi dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, tidak dibenarkan kita itu memiliki dua tanda atau ciri khas negatif. This is called a double negative. Ini kemudian akan disebut dengan negatif yang ganda. Dan it is not acceptable in standard English. Negatif yang ganda ini tidak dibenarkan dalam bahasa Inggris. The following words, nah kalimat kata-kata berikut di bawah ini have a negative meaning. Jadi kalimat ini hardly, barely, rarely, seldom, scarcely, hardly ever, walaupun secara sekilas ini tidak ada partikel not penanda negatif, tetapi secara arti mereka ini adalah have a negative meaning, mempunyai arti yang negatif. Maka tidak boleh kita menggunakan hardly, barely, sampai hardly ever ini bersamaan atau bergandengan dengan partikel not atau no. Nah, ini yang disebut dengan double negatif, dan ini tidak dibenarkan dalam bahasa Inggris. Does must be used with positive verb. Nah, harus kita gunakan positive verb jika kita bertemu kata-kata berikut. Hardly, barely, scarcely means almost nothing or almost not at all. Nah, ini pengertiannya kurang lebih hampir tidak ada sama sekali, hampir tidak sama sekali. Sedangkan rarely, seldom, hardly ever, ini berarti almost never, hampir tidak pernah sama sekali. Contoh. Contoh, John rarely doesn't comes to class on time. Nah, ini perhatikan teman-teman, di sini tidak benar secara struktur bahasa Inggris, ya, tidak digunakan dalam standar Inggris. Kenapa? Karena di sini rarely dan doesn't ini membentuk double negatif. Rarely, ingat ya, ini mempunyai arti negatif walaupun tidak ada partikel not-nya. Lalu kita tambah di sini lagi dengan doesn't. Nah, ini tidak dibenarkan. Sehingga kalimat yang benarnya untuk kalimat di atas adalah John rarely comes to class on time. Nah, doesn't-nya kita hilangkan, kita hapus, cukup kita tuliskan rarely saja. Ini maknanya adalah John usually does not come to class on time. John itu biasanya tidak pernah datang ke kelas itu tepat waktu. Jadi sering terlambat ini si John. Ingat ya teman-teman, nah ini tidak dibenarkan ya jika rarely bergandengan dengan partikel not. Nih, not. Contoh kedua, Jerry hardly studied last night.
Kan hardly ini berdiri sendiri, tidak ada particle not, penanda negatif pada kalimat tersebut. Ini maknanya Jerry studied very little last night. Jadi Jerry ini belajar itu sangat jarang pada malam hari. Maksud dari hardly. Contoh ketiga, she scarcely remember the accident. Nah, maksudnya she ini almost doesn't remember, hampir tidak pernah mengingat accident yang berlaku. Ini maksud dari scarcely. Contoh keempat, we seldom see photos of dead animal. Maksudnya, we hampir tidak pernah sama sekali melihat foto hewan-hewan ini. Maksud dari seldom, hampir tidak pernah sama sekali. Contoh terakhir, Jane barely arrived on time. Maksudnya adalah Jane almost didn't arrive on time. Jane hampir tidak pernah datang tepat waktu. Jadi sering terlambat. Sama dengan si John. Mudah ya teman-teman? Paham ya? Penggunaan dari hardly, barely, scarcely, rarely, seldom, hardly ever dalam kalimat bahasa Inggris tidak boleh bertemu dengan particle not. Terakhir, penggunaan never. Nah, ini sama. Never ini sama juga dengan kata-kata sebelumnya, yaitu memiliki atau bermakna negatif ya. Jadi never ini adalah singkatan dari not ever, disingkat jadi never. Sehingga never ini tidak boleh juga bergandengan atau bersamaan dengan partikel not dalam bahasa Inggris. Contoh ini soal test TOEFL, Alfred Adam has not. Perhatikan di sini kita sudah punya penanda negatif, yakni not. Jadi jawabannya apakah A, B, C, D? Kalau A, live lonely in times previous. B, never before life sold. C, ever live alone before. D, before life without the company of his friends. Jawabannya apa teman-teman? Cek ya, jawabannya adalah C. Kenapa C? Kalau choice A is incorrect because lonelinessly, nah ini sulit menyebutkannya, is not a word. Wajar sulit karena dia bukan sebuah kata yang ada dalam bahasa Inggris. And the expression in times previous should read in previous time. Nah, ini salah ya, in times previous. Seharusnya itu adalah in previous times yang benar. Atau boleh kita menggunakan previously. Choice B creates a double negative. Nah, perhatikan di sini pada pilihan jawaban B ada never. Nah, ini sudah negatif. Jika bertemu not lagi, maka ini membentuk double negatif. Dan ini tidak dibenarkan dalam bahasa Inggris. And sole means only. It does not mean alone. Salah ya, penggunaan sole pada di sini. Seharusnya itu diganti dengan alone. Dan D, pilihan jawaban D ini verbose. Maksudnya itu membazir kata. Before live without the company of his friends. Nah, ini juga tidak dibenarkan dalam bahasa Inggris. Jadi jawabannya adalah C. Ever live alone before. Karena di sini sudah ada partikel not, penanda kalimat negatif, maka tidak boleh kita gunakan never, tetapi harus kita pilih yang ever. Sehingga jawabannya adalah C. Oke teman-teman, thank you. See you to the next video. Bye-bye.